Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, kita akan masuk ke pembahasan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih penyertaan Engkau. Satu sesi demi satu sesi, sekitar 2 bulanan, kami mengupas topik Kitab Kehidupan. Hari ini adalah sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ke-8. Topik yang akan kami kupas adalah tentang nama. Apakah masih bisa dihapuskan dari kitab yang Engkau tulis? Tuhan, Kau tuntun kami, buka hati kami, pikiran kami, melalui pimpinan Roh Kudus, kami dibuat mengerti, sehingga rahasia-rahasia diungkapkan, baik hamba-Mu yang akan menjadi pembicara, maupun saudara-saudari kami, jemaat kami di Indonesia, di Amerika, dan juga di negara-negara lainnya, supaya mereka pun akhirnya mendapatkan pengertian-pengertian yang baru melalui rahasia kupasan saat ini. Pimpin kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sesi yang terakhir ini kita akan lihat garis besar. Jadi tema kitab kehidupan. Sejak kapan kitab kehidupan itu ada? Yang kedua. Dan yang ketiga, dibukanya kitab kehidupan dan kitab-kitab lainnya. Jadi waktu penghakiman, kitab kehidupan akan dibuka. Nah, saat itulah dicek namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan atau belum. Selain itu ada kitab-kitab lain yang akan dibuka bersama dengan kitab kehidupan. Yang dimaksudkan kitab-kitab lain itu kitab apa? Sudah saya kupas pada sesi kedua sampai sesi yang ketiga, tidak lain yaitu Alkitab yang akan menjadi standar penghakiman nantinya. Kemudian sesi yang keempat, apakah namamu sudah terdaftar dalam kitab kehidupan? Ini pertanyaan penting, karena jika namamu belum tercatat dalam kitab kehidupan, engkau akan bermasalah serius. Karena di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat ke-15, engkau akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Kemudian sesi yang kelima dan sesi yang keenam, bagaimana namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu sudah saya kupas, bahwa untuk bisa terdaftar namamu di sorga, engkau harus masuk ke gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Lalu gereja seperti apa yang didirikan oleh Tuhan? Karena semua gereja pasti mengaku gereja itu milik Tuhan. Nah, di sesi kelima dan 6 itu sudah saya kupas ciri-ciri gereja milik Tuhan. Masih adakah di dunia? Yaitu gereja yang didirikan setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Kemudian sesi yang ke-7 dan yang ke-8, apakah nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan masih bisa dihapuskan? Sesi yang ke-7 sudah saya kupas, dan yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ke-8 atau sesi yang terakhir. Kita masuk dalam pembahasan kita. Kitab kehidupan, sesi yang ke-8, nama yang terhapus tadi dalam kitab kehidupan bagian yang kedua. Sebagaimana yang saya lakukan, yang namanya khotbah berseri, saya selalu mengulang sedikit di sesi yang sebelumnya. Karena itu kita akan lihat resume pelajaran sesi yang ke-7 supaya connect atau supaya nyambung dengan sesi yang ke-8. Pada pertemuan sesi yang ke-7 sudah dikupas agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, maka kita punya nama harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan ya nggak akan tercatat. Lihat kembali Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ibrani 2 ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas, karena namamu ada terdaftar di sorga. Dan juga yang ditegaskan oleh penulis Ibrani, namamu terdaftar di sorga. Jadi penting sekali nama kita harus terdaftar di sorga. Kalau nama kita tidak terdaftar di sorga, tentu kita tidak akan menjadi penghuni sorga. Namun yang menjadi persoalannya adalah apakah nama yang sudah tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga itu masih bisa dihapuskan atau permanen. Dengan istilah sekali selamat tetap selamat,
Nah, menurut saya nama orang yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu masih memungkinkan dihapuskan. Saya berikan 6 alasan, 6 argumentasi untuk memberikan pembuktian bahwa nama masih bisa dihapuskan. Dari ke-6 pembuktian itu saya berikan garis besarnya lebih dulu. Karena minggu kemarin sudah kita kupas 2 alasan. Kita lihat 6 alasan bahwa nama kita bisa terhapus dari kitab kehidupan. Yang pertama, penegasan Allah sendiri melalui Nabi Musa. Yang kedua, menurut Raja Daud bahwa nama yang sudah tercatat masih bisa dihapuskan. Yang ketiga, menurut Rasul Paulus. Yang keempat, adanya pemecatan keanggotaan jemaat. Artinya, kalau dipecat, kira-kira berpengaruh nggak tentang kitab nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Yang kelima, kasus Rasul Yudas Iskariot. Menurut Anda, nama Yudas sudah tercatat atau belum? Dan kalau sudah tercatat, ketika dia menjual Yesus bahkan bunuh diri, apakah tetap selamat? Lalu yang keenam, adanya dosa yang tak terampunan, yang tak ampunkan atau dosa kekal. Kita sudah pada minggu yang lalu kita sudah kupas 2 poin itu. Nah, hari ini kita akan kupas poin 3 sampai poin yang ke-6. Kita masuk dalam pembahasan kita. Alasan yang ketiga, menurut Rasul Paulus bahwa nama orang yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan masih bisa dihapuskan. Kita lihat nama yang sudah tercatat masih bisa dihapuskan. Sebelum kita membahas itu, kita coba renungkan. Menurut Anda, apakah nama Paulus sudah tercatat dalam kitab kehidupan atau belum? Kalau saya tanya, mungkin Anda akan berkata, oh sudah, namanya sudah tercatat. Tapi kan kita nggak bisa pakai perkiraan. Saya itu paling tidak suka pakai kira-kira. Saya itu paling suka kalau Anda bisa buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Karena saya seorang pengajar. Seorang pengajar harus bisa membuktikan dalil, bisa membuktikan argumentasinya berdasarkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Jadi bukan menurut tafsiran ini, tafsiran itu, tanpa ada dasar ayat Alkitab bisa dibuktikan. Nah, saya katakan bahwa nama Paulus itu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Lalu apa pembuktiannya? Kita lihat ayat ini. Filipi 4 ayat yang ketiga. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Paulus menyinggung beberapa rekan kerja dia. Ada Sunsugos, ada Clemens, dan teman-teman yang lainnya. Artinya apa? Kalau Paulus punya teman saja, teman pelayanan saja namanya sudah tercatat di sorga, tidak mungkin nama Rasul Paulus tidak tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Karena apa? Pelayanan Paulus jauh lebih hebat daripada mereka. Semangat Paulus jauh lebih hebat daripada mereka. Demikian pula penyempurnaan rohani Paulus jauh lebih melebihi rekan-rekan yang lain. Karena itulah, jika teman-teman pelayanan Paulus sudah tercatat menurut Rasul Paulus, tentu nama dia sudah tercatat dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan sorga. Namun Rasul Paulus itu walaupun dia tahu namanya sudah tercatat, dia pun masih ada semacam kekhawatiran bahwa namanya itu bisa dihapuskan dari kitab kehidupan gara-gara tidak tekun melakukan penyempurnaan rohani. Jadi kekhawatiran Paulus itu pasti punya dasar. Nah, kekhawatiran Paulus itu juga memberikan satu pembuktian bahwa tidak ada alasan sekali selamat tetap selamat. Dengan kata lain, Paulus tidak setuju dengan doktrin sekali selamat tetap selamat itu. Pentingnya melakukan penyempurnaan rohani, Paulus ungkapkan di 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jangan aku sendiri ditolak.
Ini adalah satu kekhawatiran Rasul Paulus. Dia khawatir, jangan-jangan aku aktif memberitakan Injil, tetapi aku tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika seorang rasul, seorang yang selevel dengan Paulus, imannya yang sudah begitu tinggi, kerohaniannya sudah tinggi, masih khawatir tidak masuk sorga, apalagi kita hari ini. Jika Paulus khawatir, apalagi saya, apalagi Anda. Jadi jangan sok yakin Anda masuk sorga. Jangan sok percaya, oh Tuhan penuh kasih, kemurahan. Apakah Paulus nggak tahu Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh kemurahan? Tuhan tahu. Tapi kenapa masih ada keraguan pada diri Paulus? Karena Paulus menekankan, jangan aku sendiri tolak. Karena masalahnya apa? Kurang penyempurnaan rohani. Karena itulah dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Penyebab kekhawatiran Paulus adalah merasa dirinya kurang cukup melakukan penyempurnaan rohani. Karena itu namanya penyempurnaan rohani itu nggak ada batasan Bapak Ibu. Paulus khawatir dirinya gagal dalam menguasai keinginan-keinginan dagingnya. Artinya apa? Perbuatan, karakter, perkataan, pikiran berpengaruh terhadap keselamatan. Anda percayakan penghakiman? Nah, kalau Anda percaya adanya penghakiman, dengan dasar apa Allah melakukan penghakiman? Pasti berdasarkan perbuatanmu, pasti berdasarkan perkataanmu, pasti berdasarkan pikiranmu. Apapun yang kita pikirkan, kita lakukan, kita katakan, semuanya itu akan menjadi dasar penghakiman kita pada akhir zaman. Berarti kalau itu akan menjadi penghakiman, maka keselamatan itu selain ditentukan Allah, ditentukan oleh diri Anda sendiri. Ada kerjasama antara Allah dengan manusia itu sendiri. Lalu alasan yang keempat, adanya pemecatan keanggotaan jemaat. Tadi Paulus sudah jelas ya mengatakan kurang penyempurnaan rohani. Jadi ketika berbicara tentang penyempurnaan rohani, Tuhan Yesus di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48, dia mengupas tentang perjanjian lama kitab Taurat untuk diaplikasikan zaman sekarang. Kita harus hidup dengan benar, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tapi Tuhan Yesus ganti. Kasihilah sesamamu manusia. Mengampuni dan lain sebagainya. Dan intinya di Matius 5 ayat 48 Tuhan Yesus berkata, hendalah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Itu target tertinggi dari penyempurnaan rohani, kesempurnaan. Tentu tidak mudah untuk jadi sempurna. Tapi kenapa Tuhan memberikan target yang tinggi? Supaya setiap orang mengejarnya. Jadi tidak ada mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan perbuatan, bukan dan sebagainya. Itu sebenarnya kan konsep yang keliru. Kelirunya di mana? Yang dimaksudkan itu pemberian Allah, anugerah itu kedatangan Yesus, disalibkannya Yesus. Itu memang bukan usaha kita, pemberian Allah. Tapi kan harus ada reaksi kita menerima anugerah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Okay? Nah itu sudah saya kupas lah pada sesi-sesi yang lalu. Kita lihat yang keempat, adanya pemecatan keanggotaan jemaat. Keanggotaan jemaat. Pada pelajaran yang lalu saya sudah kupas. Tuhan Yesus akan mendirikan gereja atau jemaatnya di dunia. Kita lihat kembali ayat tersebut. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan kata yang saya cetak warna hitam dan garis bawah. Aku akan mendirikan jemaatku. Ini adalah penegasan Tuhan Yesus yang akan mendirikan gereja. Karena jemaat itu adalah gereja. Lalu, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini penting sekali. Bapak Ibu harus bisa memahami perkataan Tuhan di Matius 16 ayat 18 19 karena berbicara tentang otoritas gereja milik Tuhan. Nah, kalau bicara otoritas berarti gereja itu punya satu wewenang, satu kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengikat dan kuasa untuk melepas.
Walaupun banyak pendeta salah menafsirkan tentang apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ditafsirkan dari sudut persembahan atau persembahan persepuluhan. Itu salah besar. Karena itu tidak berbicara tentang persepuluhan. Jadi jangan salah tafsir ya. Kita lihat dulu ikat dan lepas. Apa yang kau ikat? Lihat kembali Matius 16 ayat 19 yang sudah kita baca. Lalu Matius 18 ayat 18. Kata-katanya itu persis. Kalimatnya persis. Jadi penulis dari Matius ini, Injil Matius ini, apakah dia mengkopi ulang atau gimana? Tapi kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan itu persis sama. Saya baca ulang. Saya baca di Matius 16 ayat 19. Nah Bapak Ibu baca di Matius 18 ayat 18. Pasal dan ayatnya beda tapi kitabnya sama. Saya bacakan ayat 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Sama nggak Bapak Ibu? Persis sama, hanya ada sedikit berubah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ya, itu beda sedikit. Nah walaupun beda, intisarinya itu sama. Apa yang kau ikat di dunia ini, perhatikan dua kata ini. Apa yang kau ikat di dunia ini, sama persis kata itu, hurufnya. Diikat di dunia artinya adalah ketika nama Anda tercatat dalam keanggotaan jemaat di gereja lokal, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, maka secara otomatis nama Anda juga akan tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Jadi jangan anggap remeh gereja Anda. Jangan anggap remeh gereja milik Tuhan. Jangan anggap remeh gereja lokal. Karena gereja itu punya otoritas. Walaupun otoritasnya itu tidak kelihatan. Tapi ada kuasa dari gereja milik Tuhan. Karena gereja milik Tuhan itu di dunia adalah duta-duta kerajaan sorga. Nah hanya gereja milik Tuhan lah yang punya koneksi ke sorga. Sehingga diikat di dunia ini akan terikat di sorga. Artinya ketika namamu terdaftar di dalam keanggotaan jemaat gereja itu, maka namamu akan tercatat di sorga juga. Itu sudah saya kupas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata lepas. Lihat kata lepas. Matius 16 ayat 19 dan Matius 18 ayat 18. Saya tidak usah baca lagi karena sudah kita baca tadi. Tapi di ayat yang ke-19 lah. Matius 16 ayat 19 dan Matius 18 ayat 18. Kita lihat kata yang kedua. Yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi yang kau lepas di dunia ini, kata pun persis sama. Walaupun di pasal yang berbeda, tapi Matius menegaskan dua hal yang sama. Dilepaskan di dunia ini artinya ketika namamu dihapus dari dalam keanggotaan jemaat gereja yang didirikan oleh Tuhan. Maka secara otomatis nama Anda juga akan terhapus di dalam kitab kehidupan di sorga. Gak main-main Bapak Ibu. Karena itu, kalau Anda sudah temukan gereja milik Tuhan, Anda sudah menjadi jemaat gereja milik Tuhan, Anda dipecat dari gereja milik Tuhan, masalah serius bagi Anda. Jadi jangan main-main. Kadang-kadang Anda tuh tidak memahami kebenaran tersebut tentang pemecatan. Karena kata lepas ini berarti sudah dikeluarkan. Dan ketika nama Anda yang sudah tercatat di gereja lokal dan sudah tercatat di sorga, ketika gereja lokal memecat Anda, di sorga pun akan dipecat. Nggak main-main dulu. Okay? Jadi ketika berbicara pemecatan itu tidak main-main, ini masalah serius. Tapi saya lihat banyak orang Kristen menganggap remeh gereja lokal. Menganggap remeh, oh gereja tanpa saya nggak bisa hidup karena saya paling memberikan persembahan paling besar. Sombong sekali. Anda yang membutuhkan keselamatan loh, hati-hati ya. Kita lihat. Otoritas mengikat dan melepas. Mengikat nama kita, gereja milik Tuhan punya otoritas mendaftarkan nama kita dalam kitab kehidupan di sorga. Saya katakan sekali, gereja milik Tuhan. Gereja yang didirikan oleh Tuhan.
Jadi kalau gereja manusia wajar, nggak bisa mengikat nama Anda ke sorga. Tapi gereja yang didirikan Tuhan itu bisa mendaftarkan nama Anda di sorga. Makanya Anda harus tercari, temukan gereja milik Tuhan. Kalau belum temukan, artinya nama Anda bermasalah. Belum tentu tercatat dalam kitab kehidupan. Dan Anda semua pendeta boleh saja mengklaim, oh gereja saya milik Tuhan. Silakan. Tapi bagaimana kita membuktikan bahwa gereja kita milik Tuhan? Pada pelajaran yang lalu, saya sudah memberikan pembuktian gereja milik Tuhan itu ada 5 doktrin utama. Baptisan, perjamuan kudus, basuh kaki, Roh Kudus, dan hari Sabat. Silakan Anda lihat. Dan untuk bisa memahami lebih jauh, kelima topik ini suatu saat akan saya kupas secara mendetail. Baptisan, basuh kaki sudah saya kupas, dan Bapak Ibu bisa melihat di link YouTube Bible Teaching Ministry. Tinggal hari Sabat, kemudian perjamuan kudus dan Roh Kudus. Roh Kudus sebenarnya juga sudah saya kupas di link Bible Teaching Ministry. Berarti tinggal 2 doktrin, yaitu perjamuan kudus dan hari Sabat, yang suatu saat akan saya kupas juga. Melepaskan nama kita. Gereja milik Tuhan punya otoritas menghapus nama kita dari kitab kehidupan di sorga. Dengan kata lain, terjadi yang namanya pemecatan anggota. Karena itu kalau jemaat sudah tidak bisa lagi dibina, ya terpaksa dibinasakan. Kalau jemaat sudah tidak bisa dibentuk, ya terpaksa dilepaskan. Itu ada aturan organisasi. Gereja Tuhan punya otoritas pemecatan anggota, bisa kita lihat di Matius pasal 15 ayat pasal 18 ayat 15 ke bawah, karena berbicara tentang mengikat dan melepas ini. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bapak Ibu perhatikan alur bagaimana jemaat itu dinasihati sampai pemecatan. Jika ada jemaat bersalah, dipanggil. Jadi gembala atau pendeta harus panggil. Tegur dia dengan 4 mata. Artinya hanya pendeta tahu dan jemaat itu tahu. Ditegur nasihati, bertobat nggak? Dia lihat, dipantau lagi. Kalau dia tetap tidak bertobat, tetap melakukan kesalahan, misalnya dia berselingkuh, tetap saja dia lakukan. Nah itu panggil beberapa orang sebagai saksi. Tentu saksi ini jangan saksi palsu, saksi yang pernah melihat kasus ini. Nah setelah diberikan teguran di depan saksi-saksi masih tidak mau bertobat, ya terpaksa di hadapan seluruh jemaat. Ini orang ini berdosa dan sebagainya. Dan ketika sudah di hadapan jemaat, sebenarnya itu kasus dia itu sudah dibongkar di permukaan umum, yang ujung-ujungnya akan pada pemecatan. Kalau dia sudah di hadapan forum jemaat, masih tidak bisa dinasihati, anggap pemungut cukai atau yang tidak mengenal Allah, sehingga pemecatan itu terjadi. Lihat pemecatan di ayat 18-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Nangkap nggak? Nah ini ayat bukan tentang persepuluhan, tapi ayat ini tentang pemecatan, keanggotaan. Nah disinilah gereja milik Tuhan itu harus memainkan fungsi otoritasnya untuk melakukan pemecatan. Jika seseorang jemaat sudah tidak bisa dibina lagi, ya terpaksa ya dipecat keanggotaannya dari gereja tersebut. Karena ini ayat di Matius 18 ayat 18 ini 2 kali ditekankan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Itu masalah yang serius. Karena di pasal yang ke-16 ayat 19 Yesus bicara tentang gereja. Sedangkan di pasal yang ke-18 Yesus berbicara tentang pembinaan jemaat. Tapi isinya menekankan hal yang sama. Yang kau lepas di dunia, yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Yang kau lepas di dunia ini kan terlepas di sorga. Ini bicara pemecatan keanggotaan jemaat di gereja lokal.
Gereja lokal. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda dipecat oleh gereja lokal. Gereja yang milik Tuhan ya. Kalau gereja yang bukan milik Tuhan, yang acaranya tidak sesuai Alkitab, tentu tidak punya otoritas itu. Tapi gereja milik Tuhan yang ajarnya sudah sesuai dengan Alkitab, punya otoritas itu. Karena itu jangan main-main sama gereja milik Tuhan. Nah, zaman sekarang gereja atau hamba Tuhan sudah jarang sekali melakukan pendisiplinan keanggotaan. Sehingga kata pemecatan anggota menjadi sesuatu yang asing dan dianggap kejam pada zaman sekarang. Betul nggak? Makanya sudah jarang kita dengar pemecatan-pemecatan. Kenapa bisa demikian ya? Anda tahu nggak? Pemecatan, dipecat sebagai jemaat. Permasalahan adalah ini. Pada zaman gereja awal, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus pada hari Pentakosta, pemecatan keanggotaan itu masih dilakukan dengan dua tujuan. Yang pertama, untuk menegakkan otoritas dan wibawa gereja milik Tuhan. Supaya gereja milik Tuhan, tubuh Tuhan jangan injak-injak. Tubuh Tuhan harus ditegakkan, harus dinaikkan otoritas dan wibawanya. Lalu yang kedua, memberikan efek jerah, takut akan dosa kepada jemaat. Karena jika semua jemaat berdosa, tidak ada teguran, tidak ada sanksi, tidak ada pemecatan, maka yang lain beranggapan, oh berarti nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya. Itu yang jadi masalah. Sehingga setitik nila akan menghabiskan susu sebelanga. Kalau nila itu tidak segera disingkirkan dari susu itu. Kisah Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda heran. Perhatikan ketakutan. Kenapa mereka takut? Seharusnya kan banyak mujizat, banyak kuasa Tuhan. Mereka senang dong. Tidak ada ketakutan. Kok bisa takut? Karena takut dosa mereka terbongkar. Karena karena rasul-rasul mengerti, bisa melihat dosa-dosa mereka. Mereka jadi takut. Setelah itu mereka takut dipecat. Gara-gara kesalahan, akhirnya mereka dipecat sebagai keanggotaan jemaat. Kita lihat pemecatan itu masih terjadi di gereja awal. Lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 ke bawah tentang suami istri akhirnya dipecat. Wah, itu mengerikan, mati langsung. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Perhatikan teguran Petrus. Jadi ceritanya begini. Saat itu banyak sekali jemaat yang memberikan persembahan. Jual sebidang tanah dipersembahkan utuh kepada rasul untuk dipakai bersama untuk pelayanan. Dan sepasang suami istri akhirnya tergerak juga. Oke, si Ananias berkata, Mami kita jual sebidang tanah juga. Ya udah, sebidang tanah dijual. Tapi setelah dijual, katakanlah tanah itu dijual 100 juta. Dari 100 juta, lalu mereka tahan 50 juta. Tapi ketika mereka laporkan kepada Petrus, kami sudah persembahkan seluruhnya 100 juta. Nah itu yang masalahnya. Makanya Petrus berkata, sebelum dijual, tanah itu milikmu. Sesudah dijual, itu pun wewenangmu. Kalau engkau mau tahan 50%, enggak masalah, itu hakmu. Engkau cukup berikan 50%. Tapi jangan kau bohong. Kenapa suami istri ingin berbohong? Ingin mencari pujian. Ingin mencari kemuliaan. Sehingga orang-orang yang wah luar biasa ya sepasang suami istri ya. Mereka menjual sebidang tanah. Semuanya dipersembahkan untuk para Tuhan. Padahal mereka tahan sebagian. Dan begitu Petrus tegur dia. Ayat yang kelima perhatikan. Ketika mendengar perkataan itu. Rebalah Ananias. Dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Jadi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 mereka ketakutan itu takut dosa mereka terbongkar. Takut mereka alami nasib seperti Ananias. Ketakutan. Karena saat itu otoritas gereja milik Tuhan itu benar-benar sangat kuat. Wibawanya itu sangat besar. Jangan main-main.
Kalau sekarang mungkin otoritas gereja Tuhan itu sudah tidak kelihatan. Kenapa demikian? Karena ada kepentingan-kepentingan salah mengelola gereja milik Tuhan. Gereja milik Tuhan otoritasnya tidak ditinggikan. Itu permasalahannya. Lalu apakah hanya Ananias yang kena? Kita baca selanjutnya. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Setelah mayat ini dikubur, istrinya datang. Kita lihat ayat 7. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian ke tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkan di samping suaminya. Mengerikan ya. Suaminya baru dikubur loh. Dia datang. Zaman dulu nggak ada handphone Bapak Ibu. Kalau sudah ada handphone pasti sudah difoto, pasti sudah disebarkan. Mungkin suami Ananias, istri Ananias. Nah, fotonya mungkin masuk ke HP dia. Waduh, pasti dia akan jujur. Tapi karena dia tidak tahu dan akhirnya terjebak juga berbohong dan akhirnya dua-duanya mati. Oke, dua-duanya mati. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sangat ketakutan artinya memberikan efek jerah kepada jemaat kalau hidupnya nggak benar, hidup di dalam dosa. Jadi pemecatan itu penting. Pemecatan itu ada gunanya juga. Ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat antara orang-orang percaya. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi ada 2 tujuan pemecatan anggota. Pertama, memberikan efek jerah supaya jemaat takut dalam dosa. Yang kedua, menegakkan otoritas dan wibawa gereja milik Tuhan. Kalau pemecatan itu begitu penting, lalu kenapa hari ini pemecatan tidak dilakukan? Betul nggak? Nah, saya akan kupas nanti. Pemecatan jemaat di gereja Korintus. Kita lihat secara spesifik. Jemaat Korintus dituliskan ada pemecatan. Kenapa jemaat Korintus? Karena hidup jemaat gereja Korintus sangat duniawi, sangat parah. Gereja Korintus adalah gereja yang sangat duniawi, gereja yang sangat banyak dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita lihat 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa yang sangat tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wah, itu lihat baik-baik dosa yang mengerikan. Anak kawin sama ibu tirinya. Itu mengerikan gak dosa? Mengerikan. Ada terjadi di dunia? Ada. Lalu zaman sekarang gimana? Homoseks, lesbian, Anda kira itu dosa kecil? Karena itulah gereja bukannya membersihkan yang dosa-dosa demikian, malahan mendukung. Gereja meresmikan pernikahan lesbi, gereja meresmikan pernikahan homoseks. Mengerikannya. Maka tidak heran kenapa Tuhan itu menghajar dunia begitu mengerikan. Salah satunya lewat corona ini. Supaya kita tahu bahwa dunia ini sudah sekarat, dunia itu sudah begitu menjijikan tentang dosa-dosanya. Dan karena dosa yang begitu mengerikan, lalu apa kata Paulus? Ayat 5. Orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Diserahkan pada iblis. Itu pemecatan. Didoakan orang ini bukan jemaat lagi. Walaupun dia masih ada di dalam gereja. Tapi dia sudah diusir. Dia sudah dipecat. Dan ketika dipecat itu mengerikan. Tuhan sudah tidak menyertai. Maka roh jahat yang akan menguasai orang tersebut. Jangan main-main gereja Tuhan ya. Mengapa zaman sekarang gereja-gereja itu hampir tidak pernah melakukan pemecatan keanggotaan? Kenapa demikian? Karena manajemen gereja telah mengalami perubahan. Itu persoalannya.
Manajemennya seperti apa? Ketika bicara tentang manajemen gereja, ada dua macam manajemen. Yang pertama, manajemen organisasi. Gereja itu adalah milik bersama dan ada pengurus yang mengatur gereja itu. Maka di sini unsur kepentingan pribadi itu akan lebih berkurang. Karena itu satu tim. Jadi pemecatan itu bukan diputuskan satu orang. Bukan diputuskan oleh gembala. Tapi diputuskan oleh satu tim. Itu yang namanya manajemen organisasi. Karena gereja itu tubuh Tuhan, milik bersama. Satu lagi adalah organisasi manajemen perusahaan. Nah, kalau gereja bersifat manajemen perusahaan, artinya gembala itu pengusaha yang mendirikan gereja itu. Dan gereja hari ini banyak yang bersifat manajemen perusahaan, bukan manajemen organisasi. Kalau Anda, maaf kata nih bapak-bapak, ibu-ibu pendeta, kalau Anda mendirikan sebuah gereja dengan duit Anda, lalu pemasukan untuk Anda, itu perusahaan, bukan gereja. Dan kalau perusahaan, bagaimana otoritas Tuhan bisa ada di sana? Bagaimana Anda bisa mementingkan pengajaran-pengajaran Alkitab yang Anda butuhkan, bukan pengajaran kita, tapi jumlah jemaat yang masuk ke gereja Anda, supaya Anda bisa dapatkan banyak keuntungan, banyak dapat persembahan, betul? Maka doktrin tidak penting. Nah, hanya gereja milik Tuhan yang mementingkan doktrin. Dia tidak peduli orang mau terima atau tidak terima. Karena itu saya tidak penting jemaat saya banyak atau sedikit. Yang saya pentingkan adalah jemaat bisa nggak terima doktrin ini. Kalau Tuhan titipkan saya 2 jemaat, ya saya akan pimpin. Yang penting 2 jemaat itu akan taat pada firman Tuhan. Karena saya memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Daripada begitu banyak jemaat tapi nggak taat pada firman Tuhan, nggak ada gunanya. Saya mau menyelamatkan orang, bukan mencari duit dari pelayanan. Kita lihat 2 macam organisasi. Nah, kalau organisasi kalau manajemen yang bersifat perusahaan, pemecatan otoritasnya itu ada di pemilik perusahaan itu. Apakah Anda punya hubungan yang baik dengan pemilik perusahaan? Dan apakah Anda menguntungkan perusahaan? Nah, kalau Anda menguntungkan perusahaan, biar Anda jelek-jelek pun dipertahankan. Ibaratnya beginilah. Ibarat begini. Ada seorang jemaat. Hidupnya rusak, hancur. Dalam dosa seksual. Kemudian suka nipu dan sebagainya. Tapi jemaat tersebut mungkin memberikan persembahan-persembahan rutin. Setiap bulan 100 juta. Nah, dengan kondisi jemaat demikian, gembalanya berani pecat dia apa enggak? Kalau pecat, 100 juta hilang loh. Maka gembala akan mikir, mau pecat dia atau pertahankan. Akhirnya banyak gembala-gembala yang tutup mata. Masa diam-diam kayak nggak tahu. Padahal dia tahu. Dan ketika engkau tahu, engkau tidak lakukan pembersihan di rumah Tuhan, engkau berdosa kepada Tuhan. Jadi nggak main-main loh. Tapi kalau engkau pecat, engkau kehilangan. Itu serba salah. Nah, disinilah serba salah itu harus tetap tegakkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia berdosa, walaupun dia memberikan persembahan besar, tapi kalau dia berdosa harus ditegur supaya dia bertobat. Kalau tidak bertobat tetap dipecat. Jangan pikirkan 100 juta, 200 juta, 1 miliarnya. Tidak peduli. Karena itulah saya, walaupun gereja tidak besar, tapi kalau ada jemaat saya yang tidak benar, hidup di dalam dosa, sudah dinatesis, sudah tidak tegur, tidak bertobat, pemecatan terjadi. Dan tentunya ketika saya melakukan pemecatan, saya bawa dalam forum rapat, dalam tim kepengurusan gereja saya. Lalu yang kelima, kasus Rasul Yudas Iskariot. Kasus yang Yudas. Tuhan Yesus tidak sembarang memilih 12 rasul. Dia melakukan doa semalam suntuk untuk memilih 12 orang itu. Kita lihat Lukas 6 ayat 12 ke bawah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Inilah yang namanya doa semalam suntuk. Untuk apa? Untuk ayat yang ke-13 sampai 16. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. 14, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot,
Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Dari 12 rasul ini, Yesus doa semalam suntuk untuk memilih mereka. Tapi tetap saja ada yang gugur. Oke? Terutama di ayat yang ke-16 ada Yudas Iskariot. Ternyata murid Yesus ada 2 Yudas ya. Satu Yudas bin Yakobus dan satu lagi Yudas bin Iskariot. Walaupun sudah doa semalam, satu mengalami kegagalan. Kita lihat teologi Tuhan Yesus. Ternyata waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanan 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus juga sudah mendirikan semacam sekolah teologi. Jadi kalau Anda mendengar istilah STT, Sekolah Tinggi Teologi, itu Yesus sudah lakukan. Dan sebenarnya itu zaman perjanjian lama itu pun sudah ada yang nama sekolah teologi. Ada kalau Anda baca misalnya 1 raja-raja, 2 raja-raja, ada yang nama rombongan nabi. Pernah dengar? Pernah baca rombongan nabi? Kenapa bisa ada rombongan nabi? Karena memang sudah ada yang khusus dididik untuk menjadi nabi. Mungkin mereka itu ada panggilan kenabian lalu dididik lebih tajam lagi. Elia itu termasuk guru-guru teologi di perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru kita lihat teologinya Tuhan Yesus. Yesus tadi memilih 12 murid yang disebut dengan rasul. Tapi setelah itu Tuhan Yesus ada 70 murid juga. Oke, 70 murid. Kita lihat bagaimana 70 murid ini. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Bukan hanya 12 rasul, 70 murid. Tuhan Yesus didik mereka, Tuhan Yesus bina mereka, berarti ada satu wadah. Setelah satu masa tertentu mereka dididik lalu diutus dua-dua. Artinya mereka itu sudah termasuk full timer loh. Bisa tangkap gak Bapak Ibu? 12 rasul jelas full timer. 70 mestinya full timer. Karena kalau diutus dua-dua artinya mereka harus tinggalkan kampung halaman, mereka harus tinggalkan keluarga, mereka harus tinggalkan pekerjaan. Kalau mereka sudah keluarga, siapa yang akan menanggung keluarga mereka? Pasti mereka juga diberikan biaya tunjangan hidup. Bisa tangkap Bapak Ibu? Oke? Nah, 70 murid ini walaupun dididik tidak intensif 12 rasul, ternyata mereka juga punya kemampuan, punya potensi. Bahkan kuasa sudah tidak terlalu jauh berbeda dengan 12 rasul. Kalau 12 rasul bisa usir setan, sembuhkan macam-macam penyakit. Ternyata 70 murid juga sudah memiliki kuasa itu. Artinya level 70 murid sudah nggak terlalu jauh dengan 12 rasul itu. Kita lihat ke 70 murid ini. Mereka diutus dua-dua. Lalu setelah diutus, masa pengutusan selesai, mereka kembali memberikan laporan kepada Tuhan Yesus. Lukas 10:17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu tangkap di sini. Namamu ada terdaftar di sorga. Yesus bicara dengan 70 murid. Artinya ke-70 murid ini Yesus katakan mestinya kalian bersukacita, bergembira karena nama kalian sudah tercatat di sorga. Nah dari sini kita ingin koneksikan dengan 12 rasul. Dan kalau 70 murid yang level mereka ada di bawah 12 rasul, namanya sudah terdaftar di sorga, kira-kira 12 rasul Tuhan Yesus namanya sudah terdaftar belum? Itu maksud saya. Kenapa saya keliling supaya masuk ke poin yang inti di sini. Jadi menurut saya bukan hanya 70 murid ini yang namanya sudah tercatat, tapi 12 rasul nama mereka sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dan kalau nama mereka sudah tercatat, otomatis Yudas Iskariot namanya juga sudah tercatat. Sebelum dia khianati Yesus ya, sudah tercatat. Oke, nah kita akan analisa Yudas ini lebih tajam.
Terlebih lagi ke-12 rasul, Tuhan Yesus pasti memberikan otoritas hak istimewa kepada mereka. Lihat bagaimana Tuhan itu memberikan hak istimewa kepada 12 murid. Lukas 22 ayat 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Artinya itu bukan waktu Yesus dicobai di padang gurun ya, tapi selama 3 tahun pelayanan Yesus mengalami kesulitan dan tantangan ditolak, mereka bersama dengan Tuhan. Ayat 29, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Wah, ayat 29 itu enak sekali. Aku yang tentukan hak-hak kalian. Jadi di sorga itu ada 12 pintu yang tertulis nama 12 rasul. Artinya mereka dapatkan posisi yang istimewa di sorga. Lalu ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lihat posisi mereka. Mereka bukan hanya dihakimi, tapi justru mereka yang ikut melakukan penghakiman. Kalau ikut melakukan penghakiman, pasti mereka sudah lolos dari penghakiman, betul? Bapak Ibu, menentukan hak-hak kerajaan, kamu akan duduk ikut menghakimi. Seharusnya termasuk Yudas Iskariot juga akan terima kedua kemuliaan itu. Benar gak Bapak Ibu? Karena saat Yesus bicara, Yudas itu belum mengkhianati Yesus. Yudas pun mendengar langsung, kalian akan dapat hak-hak kerajaan. Kalian akan duduk bersama aku di atas 12 tahta ikut menghakimi. Yudas dengar. Artinya ayat ini juga ditujukan kepada Yudas Iskariot. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas akhirnya kita lihat dari 12 murid Yesus. Namun Rasul Yudas gagal. Rasul Yudas gagal. Justru di saat-saat yang terakhir loh. Karena ia memiliki akar ketamakan di dalam hatinya. Dia menjual gurunya, mengkhianati gurunya, demi mendapatkan 30 uang perak. Dan 30 uang perak itu nilainya nggak kecil. Itu bisa membeli tanah luas. Dan memang terbukti akhirnya dia beli sebidang tanah. Kita lihat lebih jauh Yudas Iskariot ini. Yudas Iskariot harus membayar mahal atas kesalahan fatal yang diperbuatnya. Kekayaan 30 uang perak yang dia dapat dari transaksi menjual gurunya tidak bisa dia nikmati dan akhirnya dia bunuh diri. Sayang ya, sudah di tangan uang 30 uang perak, akhirnya dia kembalikan padahal dia sudah sempat membeli sebidang tanah. Lalu Matius 26 ayat 14-15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Inilah transaksi negosiasi antara Yudas Iskariot dengan para pemimpin agama Yahudi yang memang sedang mengincar untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Dan akhirnya kesepakatan transaksi disepakati 30 uang perak. Lalu Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu. Lalu maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kasihan ya. Uang sudah dapat, tidak bisa dinikmati, bahkan akhirnya bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena merasa malu, nyesal, merasa berdosa, akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah, yang akan kita pertanyakan saat ini adalah menurut Anda, kira-kira Yudas masuk surga apa enggak? Ada pro dan kontra loh. Selain itu, jabatan kerasulannya juga hilang. Jabatan istimewa kerasulan itu hilang.
Kisah Rasul 1 ayat 23 sampai 26. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuat undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Artinya jabatan Yudas Iskariot dicoret, rasul tetap 12 orang diganti oleh Matias. Bapak Ibu perhatikan di sini. Jadi Yudas itu akar ketamakannya sudah lama. Dia kebetulan bendahara dari rasul-rasul. Sebagai bendahara dia seringkali mengambil uang itu untuk kepentingan dia. Ada pendeta yang menafsirkan Yudas ini tipe orang yang hobi ngemil, hobi makan. Makanya badannya itu jadi gemuk. Kenapa ditafsirkan seperti itu? Apakah ada pembuktian foto? Ini tafsiran. Makanya sewaktu dia mengembalikan uang itu, lalu dia pergi bunuh diri. Ternyata tali untuk dia pakai menggantung diri di pohon tidak kuat menahan beban badan dia. Dari sanalah ada tafsiran, badan itu gemuk. Akhirnya tali itu putus. Tali itu putus loh, bukan lepas loh. Bukan lepas dari ikatan, putus. Dan ketika dia putus jatuh, di bawah itu ada batu-batu yang tajam. Karena itu dia gantung diri di bawah pohon, langsung membelah perut dia sampai usus itu terberai. Kasiannya, kematian yang tragis. Kematian yang memalukan, kematian yang mengerikan. Nah, kita akan analisa. Apakah Yudas Iskariot selamat? Menurut saya, Yudas Iskariot tidak selamat. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, saya tidak setuju. Karena Yudas itu saya katakan tidak selamat. Pasti saya punya argumentasinya. Kita lihat argumentasi. Ada 2 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Yudas Iskariot sehingga dia itu tidak selamat. Kesalahan yang pertama adalah dosa menjual Yesus. Dan kesalahan yang kedua adalah dosa bunuh diri. Kita analisa kedua macam dosa itu. Dosa menjual Tuhan Yesus. Lihat perkataan Tuhan Yesus tentang Yudas. Matius 26 ayat 24, 25. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus kan bicara di hadapan murid-muridnya. Salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Dan menjual aku. Dan murid-muridnya itu akhirnya saling bertanya, siapa ya? Siapa ya? Saling mulai curiga, saling melihat. Yang satu bertanya pada yang lain, tapi nggak tahu. Akhirnya ada murid yang minta petunjuk. Siapa Tuhan? Lalu Yesus kasih kode. Orang yang mencelupkan, orang yang menerima roti yang kucelupkan, itulah dia. Lalu setelah itu Yesus mengambil roti, mencelupkan ke dalam, biasa kan mereka makan roti dan ada bumbunya, ada semacam anggurnya. Dicelupkan, diberikan kepada Yudas. Itu sebenarnya sudah jelas. Bahkan Yudas berkata, bukan aku kan Tuhan. Sebenarnya di dalam hatinya dia itu sudah tahu. Tapi supaya kelihatan bersih, akhirnya Yesus langsung tembak. Engkau sudah mengatakannya. Artinya engkau sendiri sudah mengaku. Kita lihat perkataan Tuhan. Adalah lebih baik baginya jika tidak dilahirkan. Kenapa Yesus mengucapkan kalimat lebih baik ya tidak dilahirkan? Karena masalah begini. Setelah Yudas Iskariot lahir, artinya hanya ada 2 tempat setelah dia mati, sorga atau neraka. Nah kalau sudah lahir ke dunia berarti kan sudah ada jiwanya. Kalau sudah ada jiwanya, ada sorga atau neraka, ternyata Yudas gagal ke sorga, berarti dia ke neraka. Dan Tuhan Yesus walaupun sempat kecewa sama Yudas Iskariot, tapi tetap saja Tuhan Yesus kasihan kepada Yudas. Kasihan. Dia akan masuk ke neraka, masuk ke tempat siksaan. Lebih baik tuh dia tuh nggak pernah lahir ke dunia. Kalau dia tidak pernah lahir ke dunia, berarti tidak ada jiwanya. Kalau tidak ada jiwanya, maka tidak ada Yudas Iskariot di api neraka. Bisa tangkap Bapak Ibu? Artinya penegasan Tuhan Yesus di sini, Yudas itu nggak masuk surga. Mengerikan ya.
Padahal namanya itu sudah tercatat. Tapi nama yang sudah tercatat dihapus, digantilah murid yang lain, rasul yang lain, namanya Matias. Itu dosa pertama. Dosa yang kedua, dosa melakukan bunuh diri. Matius 27:5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kisah Rasul 1:18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Lihat dosa bunuh diri, dosa akibatnya apa? 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi yang namanya pembunuh tidak akan masuk surga, otomatis bunuh diri pun tidak masuk surga. Karena berbicara pembunuh bukan berarti engkau bunuh orang lain. Tapi nama pembunuh, Anda pun bisa menjadi pembunuh untuk diri Anda sendiri. Artinya Anda bisa membunuh diri, maka Anda tidak mendapat kehidupan yang kekal. Bisa tangkap Bapak Ibu? Oke. Jika Yudas tidak selamat atau tidak masuk surga, apakah nama Yudas itu akan dihapuskan dari kitab kehidupan? Jelas, nama Yudas dihapus dari kitab kehidupan. Sesuai nubuat dalam Alkitab, nama Yudas pasti dihapuskan dari kitab kehidupan. Kita akan lihat kembali perjanjian lama tentang nubuat yang berkaitan dengan orang yang akan mengkhianati Yesus. Mazmur 69, 26 dan 29. Ini nubuat tentang siapa ya? Kita lihat. Mazmur 69, 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Ayat 26, biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Dua ayat ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang orang yang akan menjual Yesus. Bandingkan Mazmur 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Berbicara siapa? Ternyata Yudas Iskariot yang akan kehilangan jabatan, Yudas Iskariot akan bunuh diri, lalu istrinya akan jadi janda, kemudian anak-anaknya akan menjadi yatim. Ternyata sudah komplit dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya itu sudah nubuat yang sangat lengkap. Umurnya berkurang adalah bunuh diri. Belum waktunya dia meninggal. Kemudian anaknya jadi yatim piatu, istrinya jadi janda. Itu sudah sangat jelas. Gara-gara bunuh diri akhirnya istri jadi janda, anaknya jadi yatim. Oke. Nah kemudian ayat ini, biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Dan itu terbukti. Yudas mati bunuh diri dan akhirnya jabatan kerasulan diganti menjadi Matias. Yudas diganti ke Matias. Oke, kehilangan jabatan kerasulan. Kemudian namanya tercoret dari kitab kehidupan, kita lihat dasarnya. Nah Bapak Ibu, perhatikan di Mazmur pasal yang ke-69 ayat 29 dan ayat 26. Dan itu digenapi di Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 dan ayat 20. Yudas yang telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Dan ini nubuat yang tergenapi atas diri Yudas Iskariot. Sedangkan ketika berbicara tentang namanya dihapus dari kitab kehidupan, itu masih pasal yang sama. Jadi Mazmur 69 ayat 26 dan ayat 29 itu berbicara tentang pokok yang sama. Ini berbicara tentang Yudas Iskariot yang namanya hapus dari kitab kehidupan. Nah dari sini kita sudah temukan satu jawaban, Yudas Iskariot namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Lalu alasan yang keenam, bahwa nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan akan dihapuskan. Kenapa demikian? Karena ada jenis dosa yang tidak terampunkan atau dosa kekal. Kita lihat ada dua macam dosa.
Semua manusia tanpa kecuali ada dua macam dosa. Dosa pertama adalah dosa turunan. Dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Siapapun Anda, kalau Anda termasuk keturunan Adam dan Hawa, maka Anda punya dosa turunan. Lalu dosa yang kedua adalah dosa pribadi, yaitu dosa yang dilakukan setiap pribadi masing-masing. Lalu bagaimana cara menghapuskan dosa turunan dan dosa pribadi itu? Tuhan memberikan solusi penyelesaian dosa lewat baptisan air. Artinya melalui baptisan air, baik dosa turunan maupun dosa pribadi itu dibersihkan, dosa itu dihapuskan. Kita lihat kuasa pengampunan dosa lewat baptisan. Lukas 3:3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kisah Rasul 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Satu ayat lagi, Kisah Rasul 22:16, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, yang saya cetak warna hitam dan diberi garis bawah, dibaptis. Karena 3 ayat itu menekankan tentang baptisan air. Dan khasiat dari baptisan air itu sama, 3 ayat itu menekankan tentang menyelesaikan dosa. Allah mengampuni dosamu, untuk pengampunan dosamu disucikan. Artinya melalui baptisan darah Yesus Kristus yang tertumpah di bukit Golgota, dosa kita dibersihkan. Lalu apa hubungan antara baptisan air dengan darah Yesus? Bagaimana koneksinya? Di atas kayu salib, Yesus ketika lambungnya ditombak oleh tentara Romawi, mengalir keluar darah dan air. Yohanes 19 ayat 30. Darah dan air. Dan ketika darah dan air keluar, artinya di dalam air baptisan itulah darah Yesus itu bekerja, baru ada khasiat pengampunan dosa. Nah, setelah kita dibaptis, dosa kita diampuni, apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Apakah kita jadi orang Superman? Apakah kita kudus selamanya? Tidak. Kita masih hidup di dalam dunia, masih bisa berbuat dosa. Lalu bagaimana solusinya? Apakah dibaptis ulang lagi? Bapak Ibu yang saya kasih, setelah kita dibaptis maka berlaku 2 macam dosa lagi. Kedua macam dosa itu adalah dosa membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Kita lihat, waktu kita dibaptis, dosa turunan dan dosa pribadi dibersihkan. Nah, setelah itu berlaku 2 macam dosa bagi orang yang sudah dibaptis atau umat Kristen, yaitu dosa yang membawa maut dan tidak membawa maut. Nah, ini dia. Oke. Dosa yang membawa maut dan yang tidak membawa maut. Lalu seperti apa kedua macam dosa itu? Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Itu ada penjelasannya. Sesudah dibaptis berlaku 2 macam dosa. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Artinya ayat yang ke-7 adalah Yesus Kristus punya darah menyucikan dosa-dosa kita lewat baptisan air. Oke? Tapi kita masih hidup di dalam dunia, masih bisa berbuat dosa. Lihat ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. You masih hidup di dalam dunia, masih bisa berbuat dosa, masih punya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Ada. Lalu bagaimana solusinya kalau kita berbuat dosa lagi? Apakah dibaptis ulang? Tidak. Solusinya adalah mohon pengampunan Tuhan. Lihat ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Solusinya adalah mohon pengampunan Tuhan dengan catatan. Oke, dengan catatan, dengan syarat bukan dosa yang mematikan, bukan dosa yang membawa maut. Tapi kalau dosa yang membawa maut, sudah tidak gunanya doa. Enggak ada berdoa lagi. Karena dosa yang mematikan. Maka penting bagi jemaat untuk mengetahui dosa mematikan itu seperti apa. Oke. Setelah dibaptis berlaku 2 macam dosa.
Kita lihat kedua macam dosa dan bagaimana solusi terhadap kedua macam dosa. Dosa yang membawa maut dan yang tidak membawa maut. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa. Saudara ini berbicara tuh tentang sesama jemaat. Karena mereka tuh sudah dibaptis. Bukan orang yang baru belum percaya Tuhan. Yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jelas nggak di sini? Setelah kita dibaptis berlaku dua macam dosa. Dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut, perhatikan yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Dosa yang tidak mendatangkan maut, solusinya berdoa mohon pengampunan Tuhan. Makanya kita tuh setiap hari berdoa mohon pengampunan Tuhan. Dosa yang tidak membawa maut. Tapi kalau dosa yang membawa maut, Rasul Yohanes berkata, tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya nggak usah berdoa. Sudah tidak ada harapan untuk kamu. Itu nggak main-main. Nggak main-main. Jadi ada dosa yang mengerikan. Lalu dosa yang membawa maut itu seperti apa? Oke Bapak Ibu. Dosa yang tidak membawa maut. Dan dosa yang membawa maut. Dosa yang tidak membawa maut solusinya adalah berdoa. Oke, berdoa. Perhatikan kembali 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia adil dan sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu berbicara dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi jangan salah tafsir. Seakan-akan semua dosa pasti bisa dibereskan. Penulis kitabnya sama. Nggak mungkin dong Yohanes katakan di pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 ada dosa yang mendatangkan maut, nggak usah berdoa lagi. Lalu di pasal 1 ayat 9 mengatakan semua dosa bisa dibersihkan. Bukan itu. Jangan salah memahami kebenaran kitab. Kadang-kadang dalam satu kitab ada dua kalimat berbeda. Harus lihat konteks keseluruhannya. Oke. Kemudian dosa yang membawa maut. Perhatikan apa yang terjadi. Lihat kembali 1 Yohanes 5 ayat 17. Ada dosa yang tidak 16. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Artinya sudah nggak ada gunanya berdoa percuma. Jadi mengerikan dosa itu. Lalu dosa apakah yang membawa maut itu? Yang begitu menakutkan, dosa kekal. Ada dua dosa yang mematikan. Yang membawa maut. Sekali Anda lakukan, Anda sudah tidak ada harapan. Kedua dosa itu apa? Kita lihat. Begitu seriusnya sampai Allah pun tidak akan bisa memberikan pengampunan lagi. Lihat kedua macam dosa itu. Yang pertama dosa menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 28-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, ini jenis dosa yang tidak diampuni. Lalu seperti apakah contoh menghujat Roh Kudus? Misalnya kasus Ananias dan Safira membohongi Roh Kudus, itu kasus juga. Lalu misalnya orang dipenuhi Roh Kudus, berdoa berbahasa roh, lalu Anda kata, oh itu sinting, oh itu kerasukan setan. Hati-hati, dia itu benar-benar dipenuhi Roh Kudus, Anda anggap itu roh setan, nah, itu bahaya. Nah lalu ada pekerjaan Roh Kudus. Hamba Tuhan diurapi Roh Kudus, melakukan manifestasi Roh Kudus, usir setan, menyembuhkan, lalu kita curiga, oh pasti dari setan. Nah itu bahaya, bahaya sekali. Kemudian dosa murtad dari Tuhan. Lihat dosa murtad. Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dan dari Allah, karunia-karunia dunia akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghina hukum. Tidak bisa diperbaharui lagi. Artinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena itu jangan sampai murtad. Sekali Anda percaya Tuhan Yesus, pegang sampai akhir hidup Anda. Karena yang murtad sudah tidak bisa diperbaharui lagi. Kalau Anda sudah mengenal Yesus Kristus adalah juru selamat, maka habislah Anda. Kalau sampai Anda tinggalkan Yesus, murtad terhadap Tuhan Yesus. Jadi perhatikan kedua macam dosa itu.
dosa mengujar Roh Kudus, dan dosa murtad terhadap Tuhan Yesus. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, ini ayat terakhir. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, dosa yang tidak membawa maut solusinya adalah berdoa mohon pengampunan. Dosa yang membawa maut solusinya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tetapi yang namanya dosa, semua dosa itu pasti berakhir dengan maut atau kematian jika tidak diselesaikan. Artinya jika engkau tidak mohon pengampunan, jika engkau tidak bertobat, engkau pun akan masuk ke neraka. Yang namanya dosa, semua itu berujung pada neraka kalau tidak diselesaikan. Ini Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 22. Ini kan berbicara bukan dosa membawa maut. Tapi kalau nggak dibereskan, ujung-ujungnya kematian. Kita lihat, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kepampukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan seperti yang kuberdahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini kan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Perselisihan, iri hati, perseteruan, amarah, egois. Siapa sih yang tidak pernah lakukan itu? Pernah, betul. Tapi kalau itu tidak dihilangkan, tidak berupasa, kita bertobat, kita pun akan masuk ke neraka. Artinya penting sekali penyempurnaan rohani Bapak Ibu. Jadi hari ini saya sudah kupas. Ada 6 alasan bahwa nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan masih bisa dihapuskan. Nah, kemudian kepada jemaat, khususnya kepada jemaat GCC, Jesus Christ Community, kalau Anda sudah menemukan gereja yang ajarannya sesuai dengan Alkitab, Anda mundur karena ada konflik dengan jemaat lain, Anda hilang, Anda tidak aktif lagi, hati-hati, nama Anda pun bisa tercoret dari kitab kehidupan. Karena itu jangan main-main sama gereja milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai mengupas tema yang sangat penting. Tema yang sangat menentukan keselamatan kami. Kitab kehidupan. Tidak ada gunanya kekristenan kami jika kami punya nama tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Lalu bagaimana supaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan? Sudah dikupas 8 sesi ini. Semoga nama kami tercatat sesuai dengan petunjuk-petunjuk-Mu, dan semoga nama kami yang sudah tercatat bisa dipertahankan sampai akhir, karena hidup kami tetap berpadanan pada kehendak-Mu, memegang firman-Mu, dan kami lakukan penyempurnaan rohani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lengkaplah semoga pengajaran penting ini bisa dipahami seluruh jemaat, seluruh umat Kristen, supaya mereka pun bisa berjuang untuk memperoleh keselamatan agar nama-nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat GCC, simpatisan, bagi seluruh umat Kristen, bagi hamba-hamba Tuhan yang menonton acara ini dari episode pertama sampai episode yang ke-8, episode yang terakhir. Buka hati mereka, pikiran mereka, kuasa Roh Kudus menjaga mereka agar mereka menemukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi para mahasiswa STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa, nah di sesi yang terakhir, sesi yang ke-8, ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab dan Anda ketik rapi dan email kembali ke sekretariat STT ITAI. Dari 10 pertanyaan dari judul nama yang terhapuskan dari kitab kehidupan bagian yang kedua. Pertanyaan pertama, tuliskan 6 alasan bahwa nama-nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan di sorga masih bisa dihapuskan. Yang kedua, menurut Anda, apakah nama Rasul Paulus sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Berikan argumentasi berdasarkan ayat Alkitab. 3, walaupun aktif dalam pelayanan, Paulus juga masih ada kekhawatiran dirinya akan ditolak oleh Tuhan. Apa penyebabnya? Yang keempat, gereja milik Tuhan Yesus memiliki otoritas mengikat dan melepas di dunia dan di sorga. Jelaskan apa makna mengikat dan melepas itu. Yang kelima, apakah Anda setuju adanya pemecatan keanggotaan jemaat? Berikan argumentasi berdasarkan pandangan Anda. Yang keenam,
Dalam Injil Matius ada 2 kali Tuhan Yesus menegaskan otoritas gereja untuk mengikat dan melepas. Tuliskan teks kedua ayat itu. Bunyi teksnya ya. 7. Tuliskan 2 alasan bahwa pemecatan keanggotaan jemaat itu memang diperlukan untuk diterapkan dalam gereja Tuhan. Yang ke-8, zaman sekarang pemecatan keanggotaan jemaat sudah jarang sekali dilakukan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang ke-9, menurut pengertian Anda, apakah Rasul Yudas Iskariot masuk surga? Yang ke-10, baptisan berkuasa mengampuni segala dosa. Namun setelah dibaptis berlaku 2 macam dosa. Jelaskan lengkap dengan ayatnya kedua macam dosa itu. Silakan Anda jawab, Anda kirimkan kembali email ke Sekretariat STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.